Halo, teman tidur. Sudah siap untuk melepaskan lelah hari ini? Malam ini, aku punya oleh-oleh cerita dari negeri tetangga kita. Vietnam, sebuah legenda tentang kesederhanaan dan keajaiban. Tarik selimutmu, posisikan dirimu senyaman mungkin, dan mari kita mulai. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang, di pedesaan Vietnam, hiduplah dua orang bersaudara. Ketika orang tua mereka meninggal, kakak laki-laki yang tamak mengambil hampir semua harta warisan. Ia hanya menyisakan sebuah gubuk kecil dan sebatang pohon belimbing tua yang rimbun untuk adiknya yang baik hati. Meskipun begitu, sang adik tidak pernah mengeluh. Ia merawat pohon belimbing itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia menyiraminya dan berbicara pada pohon itu, berharap pohon itu tumbuh subur dan memberikan buah yang manis. Suatu hari, ketika buah belimbing mulai matang dan berwarna kuning keemasan, seekor burung gagak raksasa yang misterius datang. Burung itu hinggap di dahan dan mulai memakan buah-buah belimbing yang paling matang. Sang adik sedih dan berkata dengan lembut, "Burung yang baik, tolong jangan habiskan buah belimbingku. Hanya itu harta yang kumiliki untuk bertahan hidup." Burung raksasa itu berhenti memakan buah, menatap sang adik, dan tiba-tiba berbicara dengan suara manusia yang berwibawa. "Makan satu buah, aku bayar dengan 1 batang emas. Buatlah kantong 3 jengkal untuk membawanya pulang." Sang adik sangat terkejut, namun ia percaya pada burung itu. Malam itu, ia menjahit sebuah kantong kecil dari kain, ukurannya tepat 3 jengkal, sesuai permintaan sang burung. Keesokan harinya, burung itu kembali. Ia memberi isyarat agar sang adik naik ke punggungnya. Dengan perlahan, mereka terbang ke angkasa. Bayangkan betapa indahnya pemandangan itu. Mereka terbang menembus awan putih yang lembut, melewati sawah-sawah hijau yang terhampar luas, dan melintasi lautan biru yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Angin bertiup sepoi-sepoi, membuat perjalanan itu terasa seperti mimpi yang indah. Burung itu membawa sang adik ke sebuah pulau terpencil di tengah samudera. Pulau itu bukanlah pulau biasa. Di sana, tanahnya dipenuhi oleh batu-batu mulia, emas, dan permata yang bersinar terang dalam berbagai warna. Sesuai janjinya, sang adik turun dan hanya mengisi kantong kecilnya yang berukuran 3 jengkal dengan emas. Secukupnya, ia tidak serakah. Ia hanya mengambil apa yang ia butuhkan untuk hidup nyaman. Setelah kantong terisi, burung itu membawanya terbang kembali pulang. Perjalanan pulang terasa sangat damai. Sang adik memandang ke bawah, melihat dunia yang tenang dari ketinggian, sementara sayap burung mengepak dengan irama yang menina-bobokan. Sesampainya di rumah, sang adik turun dan berterima kasih kepada burung ajaib itu. Sejak hari itu, ia hidup berkecukupan. Ia memperbaiki gubuknya menjadi rumah yang nyaman, membantu tetangganya yang kesulitan, dan tetap merawat pohon belimbingnya dengan penuh cinta. Malam ini, pohon belimbing itu masih berdiri di sana. Daun-daunnya berdesir pelan, ditiup angin malam, menjaga tidur sang adik yang nyenyak dan penuh kedamaian. Seperti sang adik yang jujur dan bersyukur, semoga malam ini kamu bisa beristirahat dengan hati yang tenang, melepaskan semua beban, dan bermimpi indah. Selamat tidur. Cerita kedua malam ini adalah Pria di Bulan dan Pohon Beringin. Di Vietnam, jika kamu menatap bulan purnama yang terang, orang-orang tua akan berkata bahwa kamu bisa melihat bayangan seorang pria yang duduk di bawah pohon beringin. Namanya adalah Cuy. Dahulu kala, Cuy adalah seorang penebang kayu yang menemukan sebuah pohon beringin ajaib di hutan. Daun pohon ini bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberikan kehidupan. Cuy merawat pohon itu dengan sangat hati-hati di halaman rumahnya. Ia dipesan untuk selalu menyiraminya dengan air murni, bukan air kotor, agar pohon itu tidak pergi. Suatu malam yang tenang, pohon itu tiba-tiba
mulai mencabut akarnya dari tanah. Perlahan-lahan, pohon itu melayang naik ke udara, menuju langit. Cuei yang melihatnya segera berlari dan memegang akar pohon itu, mencoba menahannya agar tidak terbang. Namun, pohon itu terus naik, semakin tinggi, membawa Cuei bersamanya. Mereka melintasi awan, meninggalkan bumi yang perlahan mengecil, hingga akhirnya mendarat di bulan. Konon, hingga malam ini, Cuei masih duduk di sana, bersandar pada batang pohon beringin abadi itu. Ia memandang ke bawah, ke arah bumi yang damai, menjaga malam tetap terang dengan cahaya bulan yang lembut. Jika malam ini kamu melihat bulan, bayangkan, Cuei sedang tersenyum padamu dari kejauhan, menemanimu tidur. Sekarang, kita akan lanjutkan dengan cerita ketiga untuk malam ini yang berjudul Legenda Danau Pedang. Di jantung kota Hanoi, terdapat sebuah danau yang airnya tenang dan berwarna hijau zamrud. Danau ini menyimpan cerita tentang kedamaian. Dahulu, Raja Leloi menerima pedang sakti dari dewa untuk membawa kedamaian bagi negerinya. Setelah masa-masa sulit berlalu dan negeri kembali aman, Raja Leloi pergi berlayar di danau tersebut dengan perahu kecil. Suasana danau itu sangat sunyi, hanya terdengar suara dayung membelah air, ricik, ricik. Tiba-tiba, seekor kura-kura emas raksasa muncul dari kedalaman air. Cangkangnya berkilauan lembut, ditimpa sinar matahari sore. Kura-kura itu tidak menakutkan, justru memancarkan aura kebijaksanaan yang purba. Ia meminta raja untuk mengembalikan pedang sakti itu, karena tugasnya sudah selesai dan saatnya istirahat. Raja menyerahkan pedang itu. Kura-kura emas menerimanya, lalu perlahan menyelam kembali ke dasar danau yang dalam dan dingin. Air danau kembali tenang. Permukaannya rata seperti cermin. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada waktunya untuk berjuang dan ada waktunya untuk meletakkan segala beban, mengembalikan pedang kita, dan beristirahat dalam ketenangan. Biarkan pikiranmu tenang seperti permukaan danau Honkiem malam ini. Masih belum tidur? Cobalah untuk tarik napas perlahan dan hembuskan. Biarkan suara hujan dan angin malam di luar sana memudar sejenak. Cerita keempat malam ini berjudul Pangeran dan Pulau Semangka. Dahulu, ada seorang pangeran bernama Mai Antiem yang diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Meskipun jauh dari kemewahan istana, ia tidak bersedih. Ia justru menemukan kedamaian di pulau itu. Pulau itu dikelilingi oleh pasir putih yang halus dan suara deburan ombak yang tiada henti. Debur, debur, angin laut bertiup sejuk setiap sore. Suatu hari, burung-burung laut menjatuhkan biji hitam misterius di pasir. Mai Antiem menanamnya dengan sabar. Hari demi hari, ia merawat tanaman itu sambil mendengarkan nyanyian laut. Tanaman itu merambat di atas pasir. Dan tak lama kemudian, muncullah buah-buah besar berwarna hijau gelap. Ketika ia membelah buah itu, isinya berwarna merah segar, manis, dan berair. Itu adalah semangka pertama di dunia. Mai Antiem memakan buah itu, merasakan kesegarannya yang menyejukkan tenggorokan di tengah hari yang panas. Ia hidup bahagia di pulau itu, selaras dengan alam, menikmati hasil kerja kerasnya yang manis. Bayangkan, kamu berada di pulau tenang itu sekarang, merasakan angin laut yang sepoi-sepoi, mencium aroma segar buah, dan tertidur di atas pasir putih yang hangat dan nyaman. Sekarang adalah cerita terakhir malam ini.